Oke, Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Yes. Seru banget. Masih bersama gue, Nathan, Hana, dan tentunya masih bersama dengan Christian Eka dari Eka Group. Yes. Alright. Mantap. Tadi kita udah ngebahas tentang awal mulanya gimana ya kan, dan membangun komitmen diri sendiri untuk terus maju menjadi young entrepreneur ya. Nah, terus aku tuh penasaran banget sih. Dari tadi tuh gue kepikiran gimana caranya tuh lu ngebangun trust lu. Akhirnya sampai sekarang trust itu yang ngebawa lu menjadi Eka Group sekarang ini. Itu gimana sih sebenarnya? Ya, jadi gini. Gue percaya brand sama dengan diri lu. Jadi brand adalah ya diri lu. Jadi yang punya Eka Seluler ya Christian Eka ini ya. Kalau Eka Selulernya bagus berarti ownernya juga bagus. Kalau Eka Selulernya jelek, ya ownernya pasti jelek. Nah, jadi yang gue maksud gini. Pertama, memang benar-benar lu harus punya sifat yang kalau gue selalu menerapkan 3. Pertama, ketulusan. Kedua, jujur dan bisa dipercaya. Ketiga, bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Dan ini tidak akan pernah hilang di dalam hidup gue. Dan ini gue ajarin semua kepada seluruh tim gue. Supaya menghasilkan kinerja yang luar biasa. Secara tulus, jujur bisa dipercaya. Ketiga, bertanggung jawab. Itu pertama. Yang kedua adalah gue bentuk trust-nya bagaimana. Waktu itu, zaman gue sekitar 7 tahun yang lalu, gue mulai masuk di Instagram, gue buat portofolionya seperti ini. Jadi, waktu itu gue kepikiran, gue ini nggak terkenal. Gue ini jualan handphonenya gini-gini. Maksudnya ya nggak terkenal. Dan mungkin waktu itu gue kepikiran harus foto bareng sama customer. Jadi setiap customer beli, selfie bareng. Selfie, gue jempol. Selfie jempol. Gitu. Nah, waktu itu gue lakukan itu kepada seluruh customer gue. Oke. Jadi selfie jempol. Nah, kalau kalian lihat di Instagram Eka Seluler yang paling bawah banget, itu semuanya isinya gue. Itu semua isinya gue sendiri. Itu semua awal mula gue mulai. Nah, di situ gue foto selfie, gue masukin di Instagram. Captionnya dulu masih ngasal adul lah, masih misalkan COD, wait. Bro, ini gini, misalkan di sini, lengkap kualitasnya begini gitu. Nah, waktu itu gue berpikir, dengan gue selfie bareng dia, itu membuat customer atau orang yang melihat gue itu menjadi trust. Kenapa? Kalau gue niatnya nipu ke mereka, kalau gue nipu mereka aman, istilahnya ada muka gue. Tinggal screenshot atau apa ada muka gue semua itu. Nah, jadi waktu itu gue bangun itu. Jadi gue post sampai akhirnya banyak, mungkin orang jadi percaya. Waktu itu kan Eka Seluler belum terkenal. Masih followernya masih 1.000 atau 2.000. Itu ada beberapa orang yang udah beli dari luar kota, transfer ke kita. Brand caranya bagaimana ya tadi? Pertama, gue selalu percaya brand itu adalah diri lu, tergantung diri lu. Makanya kita harus merubah diri kita. Makanya gue terapin 3 tadi. Kedua adalah membangun portofolio yang membuat orang menjadi yakin. Secara mungkin yang gue maksud bisa jadi secara psikologis. Ya waktu itu yang kedua itu. Ketika gue foto sama orang, yang gue pikirin adalah orang gue yakin lah gue di atas 60, mungkin 60% lebih, itu orang percaya sama gue. Kenapa? Karena ada muka gue. Setiap foto sama customer ada muka gue. Walaupun dulu nggak punya toko, dulu online. Oh, awalnya awalnya. Oh iya online, nggak pernah ada toko. Ya jadi membangun trust versi gue sih begitu ya. Kedua yaitu sekarang trustnya sudah ada, sudah bangun ya tinggal kita maintenance ya, maksudnya kita kembangkan, kita benar-benar ya jangan sampai jadi redup, ya kita kembangkan. Makanya trust kita mau digedein lagi dengan cara apa? Makanya tadi aku udah bilang kita mau ngebangun di 2021 after sales. Jadi itu meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen yang luar biasa. Gitu. Karena kalau misalnya memang konsumen yang udah after sales misalnya mereka udah percaya ya nanti kalau misalnya mau beli lagi atau maintenance lagi pasti balik laginya ya ke Eka Group lagi. Oh iya. Gitu iya. Akhirnya jadi pasti. Long lasting makanya. Yes. Kan berentet lagi bukan cuma sampai pembelian pertama di awal sama Ekanya. Iya. Gitu. Betul.
Nah, Kak, ini ada satu pertanyaan lagi, masih sempat sama ya, kepikiran juga dari tadi waktu lu Ya. pertama kali cerita masalah pertama kali lu di masa SMP itu. Nah, buat kayak kita anak-anak pada umumnya ya, maksudnya Ya. buat ya kebanyakan orang ya gitu maksudnya. Kalau misalnya pada saat SMP kan pasti ya mindset-nya mungkin masih kayak ya happy-happy, senang-senang gitu kan. Masih nyari kayak kalau kata orang, apalagi pas masuk SMA, ya ini kan masa SMA terakhir, masa remaja lo ini saatnya gue untuk foya-foya dan lain-lain gitu. Pertanyaan gue gini, lu ada nggak? Karena ada kata saja kan klise seperti ini bilang, kalau misalnya lo ada ngambil satu keputusan, kadang orang akan menyesali keputusan yang tidak mereka ambil di dahulu kala kan. Nah, Ya. lu kan sekarang berarti dulu itu mengambil keputusan yaitu untuk membangun dan mencapai cita-cita lo sebagai young entrepreneur. Lu ada nggak mungkin kayak kepikiran atau mungkin ada sedikit aja gitu kayak yang rasa penyesalan lo, kok coba misalnya gue nggak ngambil jalan ini ya, mungkin gue bisa ngambil jalan lain atau mungkin gue bisa dapat kesempatan lain atau mungkin gue bisa dapat hal lain yang mungkin experience-nya bisa berbeda dari yang gue jalanin sekarang. Ada nggak lo kepikiran kayak gitu? Kayak misalnya ya pada saat apalagi yang waktu masa-masa kecil mungkin kan mikirnya gue bisa main nih mungkin sebenarnya, gue tapi bisa gue main nih malah sama kerja teman-teman gitu. gue gitu kan dia, tapi akhirnya gue malah Oke. gitu kan. Karena mungkin pasti Yes. tadi lo udah ngomongin mengenai keluarga lo, karena keluarga lo Mm-mm. pas pertama kali lo mencapai pendapatan lo sampai 100 juta kan keluarga lo seneng banget gitu kan. Tapi lo belum Yes. sempat mention kayak mengenai teman-teman lo atau misal ekosistem dari sekolah lo dan lain-lain gitu. Boleh diceritain dong Eka? Ya, jadi memang gua waktu itu punya konsep bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya. Gue punya konsep begitu. Jadi ya memang kalau dibilang penyesalan sih nggak ada penyesalan, karena ya itu, karena udah konsep gue tadi bersusah-susah dulu, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, cuman memang dulu gue memang kurang waktu bermain, kurang waktu berteman, karena gue sibuk kerja, sibuk cari uang, dan gue memang orangnya tuh semangat banget, keras. Gue orangnya semangat banget. Kalau gue kerja ya gue kerja. Okay. Semangat banget, karena ya cita-cita gue belum tercapai. Nah, jadi dibilang nyesel nggak ada, tetapi dibilang capek, ya capek. Gue capek, walaupun ini passion gue, tapi gue sempet capek, bahkan gue sempet mau tutup perusahaan gue sendiri. Oke. Gue ngomong di Instagram pribadi gue ngomong, dan itu tidak ada yang tahu, dari segi keluarga, dari segi teman, dari segi sahabat, dari segi tim Eka Seluler, itu tidak ada yang tahu. Waktu itu gue pengen tutup perusahaan gue sendiri, padahal rame, cuan, nggak ada masalah apa-apa. Tapi apa? Mental gue keganggu waktu itu. Gue capek. Gue Itu kerja terus. posisinya Gue udah 8 tahun kerja. Tahun berapa itu? Tahun berapa posisinya? 1 tahun yang lalu. Oh, baru tahun lalu? Wow, masih baru? Yes, baru tahun lalu. Oke. Gue sempat mau tutup perusahaan gue sendiri. Gue udah capek. Ya gue pengen jadi anak muda yang normal. Gue waktu itu berpikir kayak gitu. Gue pengen jadi anak muda yang normal. Gue pengen main. Gue pengen have fun. Yang selama ini 8 tahun yang gue nggak pernah dapetin, gue mau dapetin di saat gue sekarang. Gue mau lepas perusahaan gue. Gue mau bener-bener tutup perusahaan gue. Bayangin, gue bisa membeli rumah dari sini, gue bisa beli mobil dari sini, gue bisa bantuin keluarga gue dari sini, tapi gue mau tutup. Yang membuat gue jadi tidak tutup adalah gue ajak ngobrol satu-satu karyawan gue. Gue ajak ngobrol sama mereka, gimana keadaan kalian, gimana kabar kamu. Ada satu orang yang jawab gini, ada yang gini, satu-satu ya gue ajak ngobrol ya. Ada yang bilang gini, iya Pak, saya punya anak udah 4, saya juga bayar, saya juga bayar sekolah anak saya, popoknya, makannya, susunya. Kedua, ya bapak ibu saya nggak kerja, saya mau nggak mau jadi jadi tulang punggung di keluarga saya masih kerja. 3, ada juga yang biayain adik sekolah, ada juga yang orang tuanya sakit, ada juga yang macam-macam lah intinya, yang membuat gue tuh jadi berdosa kalau gue sampai tutup. Gue sampai tutup berdosa. Kenapa berdosa?
Karena bagaimanapun karyawan itu bergantung sama kita. Iya. Bagaimanapun dia bergantung sama kita. Hidupnya mereka itu karena kita secara tidak langsung. Nah waktu itu gue berpikir, kalau gue sampai tutup, gila, ini orang yang punya anak 4, lagi biayain anaknya sekolah, susu. Kalau sampai gue tutup, dia tidak ada penghasilan, bagaimana nasib mereka? Betapa dosanya gue, betapa egoisnya gue. Karena gue mementingkan gue main yang dimana gue sudah membuat statement, dimana gue mau jadi yang entrepreneur, dimana gue mau bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Kedua, yang dia udah biayain orang tuanya, orang tuanya nggak kerja, di PHK, nggak bisa dapat kerjaan. Ya singkat cerita itu banyak banget yang gue pikirin, kok kalau gue tutup kok banyak banget yang banyak banget ini yang jadi bahaya dan jadi dosa buat gue. Gue jadinya egois, gue jadinya ini. Di situ gue rubah pola pikir gue patahkan pola pikir gue harus semangat. Gue harus lebih banyak lagi karyawan gue harus lebih, pokoknya gue harus lebih semangat dan gue harus mencapai cita-cita gue mempunyai karyawan yang banyak. Jadi sekarang ini ya waktu itu setahun lalu, wah stres banget, udah mau tutup gini. Sekarang masih dibilang stres, masih ada stres. Cuman tidak ada kepikiran lagi untuk mau tutup. Kenapa? Karena gue melihat mereka. Dan ini tidak ada yang tahu. Baru gue kasih tahu baru mungkin 1 bulan ini atau 2 bulan yang lalu. Mereka semua pada kaget. Termasuk keluarga gue sendiri. Buat dari lu sendiri, Yes. kan dari tadi ngomongin mengenai bisnis, kegiatan yang serius-serius. Nah, buat lu sendiri, lu mencari kesenangan tuh seperti apa sih? Di luar kesibukan lu ya? Aduh, gue sampai bingung ya kalau ditanya kayak gini ya. Gue sampai mikir ya apa ya kesenangan gue ya. Lu suka nonton ya. kah? Suka main game kah? Waktu luang lu deh ngapain biasanya? Ya. Jadi gue nggak tahu kenapa ya. Dulu gue cinta banget sama game. Gue dulu suka Point Blank, suka Ayo Dance. Gue juga dulu anak B-boy. Wes mantap. Nih sekarang masuk saya masuk ini lagi Stamanara enggak ya? Enggak masuk. Gue masuknya B-Trainer. Emang udah mendukung banget. Bener. Tapi nggak aktif sayang. Oh iya. Udah aktifnya di luar soalnya ya, udah nggak Iya. soalnya. Oke, gimana tadi? Suka main game terus? Ya gue sekarang ini nggak tahu. Jadi kenapa gue jadi nggak tahu nih kenapa gue nggak suka main game lagi. Gitu. Nah jadi kalau gue ada waktu luang ya paling gue jalan-jalan. Gue suka traveling sih. Traveling? Oh iya. Gue suka traveling. Gue suka traveling sama teman-teman aja. Maksudnya lebih suka sama teman-teman. Jadi kalau gue ada waktu luang, misalkan ada libur panjang, gue hajar traveling, misalkan ke Bali, fun bareng. Terus gue lagi ada kegiatan gue itu nge-gym, olahraga. Jadi kalau dibilang waktu senggang gue yang bisa gue lakukan ya paling setiap pagi nge-gym sama kalau ada waktu senggang traveling. Kalau Sabtu Minggu mungkin gue lebih ke ya nyantai aja ya, maksudnya lebih ke main catur sama teman, ya istirahat, jalan-jalan ke mall gitu-gitu aja. Nah, Smart Viewers, kita tahan dulu nih ngobrol-ngobrol lagi dengan Christian Eka. Tentunya habis ini kita akan ngomongin lebih ke depannya tahun 2021 ini kira-kira dengan Eka Group akan seperti apa, update-annya nanti akan kita tanya ke Ekanya langsung. Buat Smart Viewers yang penasaran jangan kemana-mana, tetap di sore-sore seru. Seru banget.